Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari DKM Entertainment Musik dari Yogyakarta akan bersama teman-teman dan seluruh tamu undangan dari Sarasehan Si Bakul Sleman, Yogyakarta. Lagu berapa dari kami ini? Pulang ke kotamu, ada setangku harap dalam rindu. Oh. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahaja, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Simpangan langkahku terhenti. Oh, ramai kaki lima menjajakan berselera, orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, meniti sendiri di telah deru kotamu. Tak kembali, namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk Selalu ulang lagi, hati mulai sepi, tiada terobati. kami ucapkan selamat pagi, selamat datang pada para tamu undangan Sarasehan Si Bakul Sleman pada suasana pagi hari. Lagu Yogyakarta semoga berkenan pada suasana pagi ini. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di telah deru kotamu. Kan kembali, Namun kotaku hadirkan senyumku abadi. Izinkanlah aku untuk selalu ulang lagi. bila hati mulai sepi, tiada terobati. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk DKM Entertainment, difabel karya mandiri yang sudah membuka acara pada kesempatan pagi hari ini.
Dan senang sekali kita saat ini berada di Aula Kapanewon Depok, Condong Catur, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Kita ada di Sleman, Mbak Marta. Iya, tapi ini Sleman yang kota. Oh iya. Di pinggir Ring Road. Ring Road. Iya. Dan hari ini istimewa karena saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY hanya untuk para pelaku UMKM di seluruh DIY. Ini dia sekali. Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan untuk acara kita. Ini udah kelihatan 90% tetap ibu-ibu ya. Betul, bapaknya itu nggak dianggap ini pokoknya. Bapaknya koordinator loh. Tapi Man. ada kok, tambah kok tadi ada. Oh ada ya? Oh ada yang belakang. Yang bapak-bapak boleh angkat tangan Pak. Pertanyaanmu ya bingung ke lu. Loh ini kan berarti sadar bahwa Sadar, bapak gitu loh. oke. Yang bukan ibu-ibu. Ya bapak berarti. Lah, iya. Ape. Iya, hari ini pokoknya kita ngomong ngobrol-ngobrol seputar bagaimana teman-teman para pelaku UMKM ini menjalankan usahanya. Betul sekali. Nanti kita ngobrol Seperti apa? tentang usahanya seperti apa, mengoptimalkannya seperti apa, Betul. dan nanti dukungan dari pemerintah itu seperti apa. Nanti kita akan obrolkan semuanya. Ada Iya, di dan sini. tentu saja tidak hanya ngobrol, ada fasilitas. Betul sekali. Yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY langsung hari ini juga di tempat ini juga. Yang pertama di depan tadi bapak-bapak masuk itu di sebelah kanan. Di sebelah kanannya. Nah, ini ada Itu ada dua Dua- pemuda ganteng. dua yang Oh, gagah-gagah. Kalau ganteng dada-dada dia. Kalau nggak disebut Iya. ganteng Ini nggak, memang diem aja. bapak-bapak mas-mas ganteng menurut keluarganya sendiri-sendiri. Ini Ada ada Rosid sama Alvin. Iya. Nah, dada-dada dong. Bapak-bapak, Nah, Ibu yang ada di sana. Bapak mereka Ibu berdua bisa ini. mendaftarkan si bakul di sana Betul. untuk mendapatkan NIB. Jadi habis ini kalau tadi belum sempat, nanti habis ini bisa langsung mendaftarkan karena Iya. banyak sekali fasilitas yang bisa didapatkan. Nanti kita juga akan ceritakan di sini. Satu lagi di belakangnya ibu-ibu. Boleh itu lihat ke ada- belakang semua? Iya. Nah, wah. Wah, yang fotografernya yang dada-dada. Nah, itu ada kotak putih itu untuk foto produk. Jadi Bapak Ibu saat ini yang bawa produknya silahkan nanti bisa minta Mas itu untuk foto produk. Iya, di situ Gratis. ditulis foto produk gratis ya, Bu. Iya. Dilarang memberikan tip. Oh iya, tipnya Emang gede parkir. kali. Tip dek. Oh, tip yang gede. Iya, dilarang memberikan tip tapi kalau memberikan produk boleh. Boleh, boleh. Itu maksudnya. Iya. Baiklah, dan di depan sudah ada 4 narasumber. Yang pertama dari Dinas Koperasi dan UKM DIY hadir Kabid Kewirausahaan Pak Wisnu Hermawan. Pak Wisnu. Oke, baik Mbak Marta. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nggih. Wilujeng Rahayu. Iya. Tadi ngomong-ngomong sudah langsung melihat apa yang kira-kira potensial di sini, Pak? Macetnya kayaknya. Oh, macet. Berarti ini kan traffic, Pak. Kita bicara Iya, traffic kalau macet marketing itu ya. juga Kalau macet potensi. itu berarti ya ekonominya jalan. Iya, Oke. benar banget. Jadi sudah normal kembali. Wes, optimis ya Pak Iya, begitu. optimis, gitu. Maksudnya optimis macetnya tapi pesimis masuk ke sini ya Pak. Tadi Saya agak itu susah dalam- masuknya. Dalam setahun itu jarang sekali lewat sini sebenarnya. Oh iya, menghindari. Karena sudah terkenal daerah rame sini. Oh, Iya, betul sekali. baiklah. Tapi semoga bukan menjadi acuan buat yang lain ya Pak. Siap. Boleh yang lain tetap lewat aja gitu ya. Kemudian wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY hari ini sudah hadir Pak Sofyan Setio Darmawan STMN. Pak Sofyan. Assalamualaikum Mbak Marta. Waalaikumsalam. Kenapa milih sini Pak? Ya tadi karena di sini potensial tadi. Potensial Iya, di potensial. traffic ya, potensial daerahnya juga ya. Ya keramaian kan saya kira sangat prospektif untuk usaha ya. Betul. Daripada kesepian. Oh, iya. Lebih baik keramaian kan. Oh gitu ya. Wah puitis loh ini. Ini soalnya udah weekend ya jadinya. Masuk ini. Keluarnya yang gitu-gitu ya. Nah apa yang disampaikan Pak Sofyan tadi kita perlu nanti cross check ke sebelahnya. Pak Cari, Pak Cari, Catur Aminuddin Tunggal. Aziz SSI. Kulon nuwun Pak Cari. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili Kalurahan Tertunggal, betul-betul sangat senang luar biasa. Ye. Satu hal kali ini adalah satu, semangat.
itu yang harus kita junjung tinggi. Matur nuwun. Ini Oke. pacarnya walaupun sibuk tadi menyempatkan diri loh Semangat untuk ini kesini. jadwalnya padat, nggak pakai hari kerja, hari apa saja pokoknya padat terus ini. Katanya kalau di kelurahan itu tanggal merah itu mitos. Wah, Nggak pernah libur gitu. Pasti ada Gitu saja, ya, tapi Pak? demi apa? Demi masyarakat, Iya. untuk UMKM yang luar biasa Betul. untuk Depok dan Catur Tunggal. oke, tepuk tangan dong buat Pak Careknya. Pacarnya itu tanggal merahnya mitos. Mitos. Kalau kamu tanggal satunya itu hoax kalau gajian ya. Hoax. Nggak pernah gajian. Harian soalnya. Dan satu lagi ini expert yang nanti kita harapkan bisa menginspirasi para pelaku UMKM yang lain. Jadi kita hadirkan juga pelaku UMKM inspiratif dari Kapanewon Depok, Mas Anton Prasojo. Mas Anton. Terima kasih Mbak Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bapak Ibu semuanya. Tuh kan seneng ya, semangat semuanya ya. Kelihatan ya kalau pengusaha itu kelihatan ya. Apa? Ya, mantep itu loh ngomong gitu tuh. Pelan tapi ada duitnya itu loh. Oh. Kan pengennya seperti itu ya Bu. Kalau kita Kita itu ngomong dong. Gak ada duitnya. Ora neng apa-apa. Oke, kita kan juga menyapa aja bapak-bapak ke pelaku UMKM yang ada Kita di sini. mau turun, kita mau ngobrol biar tambah deket, tambah kenal, tambah sayang. Iya. Oke, kita mau ketemu Pak Ketua Forkomnya yang ada di sini. Ini yang pokoknya yang ngurusin banyak hal di sini, Pak Winarto. Tapi Monggo, Pak Win. ini nama populernya Pak Win Hadi. Wah, monggo, ini Pak sebenarnya Win. MC loh. Oh MC tuh? Iya. Waduh, saya Nah, kita kasih mikrofon terus kita pulang. Iya. Monggo Pak di sini Pak. Nah, saya, Sini, Pak. monggo, Di Pak. tengah, Pak. monggo Iya. Pak Win Hadi katur paring atur pambagio harjo. MC. Sebentar, ini dua-duanya MC Jawa soalnya. Saya MC bahasa planet ya. Ya, alhamdulillahirabbil matur nuwun banget, ini suasana yang sangat membahagiakan. Memberikan semangat bagi kami pelaku UMKM khususnya wilayah Catur Tunggal yang luar biasa. Saya merasa ini kebanggaan, merasa satu yang harapan yang kedepannya pasti teman-teman tambah semangat. Karena dengan acara seperti ini membuktikan bahwa dari pemerintah memperhatikan kami pelaku UMKM di wilayah Catur Tunggal. Terima kasih sekali. Iya. Pak, diceritain nih, ini rata-rata ibu-ibu kuliner semua ya. Di Forkom memang kebanyakan kuliner, Pak. Ya, memang rata-rata banyak yang siap saji. Biarpun di situ juga ada fashion, craft, dan juga makanan atau juga minuman kemasan. Jadi kami juga tetap belajar dengan Dinkop, di mana kita ikut pelatihan tentang bagaimana pengemasan yang bagus, kemudian bagaimana kualitas produk yang bagus, termasuk izin edar. Jadi di sini teman-teman alhamdulillah juga sudah mulai melangkah ke situ, biarpun belum semuanya. Jadi intinya dengan acara seperti ini mudah-mudahan teman-teman tuh nantinya tambah semangat. Supaya lebih maju karena di depan tadi ada Mas Anton luar biasa, dia bisa memberi satu inspirasi, produknya sudah mendunia dia. Ya, inilah salah satu contoh bahwa kita pun bisa seperti Mas Anton tadi. Oke. Kalau selain produknya Mas Anton, kalau Ya. Pak Ketua ini apa Ya. yang produk yang ada di sini yang sekiranya ini Potensial. Potensial untuk ini. mendunia Iya. juga. Kalau saya sendiri merintis satu produk sambal pecel, di mana memang sambal pecel itu bisa dikatakan produk bisa dimasuk sembako kebutuhan. Kami merintis itu awalnya memang sebelumnya kami punya warung makan, kemudian saya coba sedikit demi sedikit menitipkan di toko sayuran. Di situ ternyata cukup bagus peminatnya. Kemudian saya juga mencoba ke minimarket, peminatnya juga cukup bagus, ke toko oleh-oleh juga cukup bagus, bahkan dengan Google Ads atau juga Google Map, kita itu sampai produk itu kemarin dikirim ke Singapura juga, alhamdulillah. Dan minggu kemarin saya ada pesanan yang cukup fantastik dengan cash itu 1000 piece. 1000 piece dibayar cash, Pak. Cash, ya. Pakai koper berarti, Pak. karung Paling pakai bisa, karung. ya. Ini bukan apa-apa. Kami sama teman-teman, ayolah kita selalu berusaha bahwa kalau kita selalu berusaha, ikhtiar, berdoa,
pasti ada hasilnya. Ini seperti motivator itu. banget Oh, ya. iya. Halo. Boleh dong apresiasi buat Pak Win. Iya. Ngomong-ngomong kita mau cek ya, Iya. yang disampaikan Pak Win. Ini ibu-ibu siapa yang sudah mendaftar Sibakul? Ayo angkat tangan. Oh, ada banyak banyak ternyata ya kalau ya. di sini ya, Pak. Oke. Pak Wisnu ini di kota soalnya Wak ya. Satu, siapa yang sudah punya NIB? Sudah punya hampir semua. Yang sudah punya legalitas yang lain. Kan beda-beda soalnya. Iya. Oh, ini tuh ada wajah yang aku kenal banget. Ini teman lama soalnya. Yang mana? Mbak Tanti boleh berdiri dong. Iya. Iya. Beneran udah ikut Sibakul? Iya. Oh belum, tapi sudah punya NIB. Iya. Nanti daftar ya. Iya. Tapi produknya laku banget Mbak Tanti itu. Produknya apa Pak? Ayo. Ya itu lebih ke selain dia sebenarnya punya kuliner ya, produk kuliner ya. Jadi kemarin pas acara gelar potensi di Kapanewon Depok ya, itu juga cukup bagus. Mas boleh dikasih mikrofon dong? Aku mau tanya sama Mbak Tanti. Iya. Apa produknya apa Mbak Produknya apa Tanti? Mbak? Kayaknya lagi nyicip produknya sendiri. Meyakinkan bahwa Produknya produknya apa? bisa diicip. Produknya sambal teri kecombrang, mereknya sambal julid. Oh, aku tadi langsung komentar, sejulit lambe ya, lambeku. Oh Bener iya, julid itu tuh. kecombrang ya. Oh. Terus udah dapat legalitas apa? Ini baru mengajukan halal, jadi masih proses. Kalau PIRT untuk produk yang lain, jadi yang ini karena masih baru, termasuk baru produknya. Oke, jadi punya berapa produk nih ceritanya? Ada beberapa Mbak, sambal terus aneka keripik seperti itu. Tetapi yang lagi ditekuni sekarang yang sambalnya. Sambal kecombrang itu ya, tadi. Maksudnya karena apa? Peluangnya lebih besar? kan masih belum banyak saingan ya. Kalau kecombrang itu kan masih unik di Belum Jogja. banyak, Belum tapi banyak. ada yang beli nggak? Ada. Oh ada. Ya. Lah, aku nih Online. Oh iya, belum. Online Mas. Online. Berarti apa? Pemasarannya lewat apa biasanya? Online dari teman ke teman dulu, sementara ya, kirimnya juga sampai ke Surabaya, Jakarta gitu. Ngirimnya pakai paket? Paksel. Oh ya, yang bayar ongkos kirim ibu? Customer. Oh customer. Oke. Habis ini kita kasih tahu ada free ongkir loh. Kalau ikut Sibakul. Lewat Sibakul ya. Iya. Siap. Oke. Thank you ya Mbak Tanti. Terima kasih. Semoga sukses sama usahanya. Amin. Pak Win ini hebat ternyata. Ini variannya juga banyak. Yep. Kalau yang sudah dilakukan untuk kayak apa ya, penambahan skill atau penambahan pengetahuan sendiri bersama dengan Dinas Koperasi sudah ada Pak? Kalau itu selama ini kita nginduk di Kapanewon Depok. Jadi kalau anggap tentang ini ya skill up tentang ini personal itu biasanya apa yang dilakukan dari informasi dari Kapanewon Depok langsung kita share ke Kelurahan Catur Tunggal. Lah kami berduyun-duyun kadang-kala ke Dinas Kabupaten Sleman atau juga di sini. Kayak kemarin juga ada semacam kayak BIMTEK itu tentang copywriting kemarin, kemudian cara kita dan berbagai macam cara supaya teman-teman itu mindsetnya terbuka bahwa bisnis itu dengan berbagai macam cara selain offline juga online. Kemarin yang kita lakukan di sini juga kemarin. Jadi kalau yang di sini sudah online pasti ya. Iya. Ibu-ibu yang sudah bisnisnya udah di onlinein boleh angkat tangan. Semua Pinter-pinter ternyata di ya. sini. Pak Wisnu kayaknya kita boleh pulang aja Pak sekarang ya, di sini udah pinter-pinter ya. Ini ngomong-ngomong Pak. Pak sudah mau pulang katanya. Pak Win. Yap. Ini untuk menaik kelaskan teman-teman itu kira-kira apa yang belum dilakukan? Apa yang perlu ditambahkan? Atau apa yang perlu ditambahkan? Saya mengacu dengan acara hari ini, harapan kami teman-teman itu nanti ikut program Sibakul gratis ongkir, karena saya sendiri juga ikut. Itu mempermudah dan juga pembeli itu lebih ini tertarik. Karena pertama langsung tinggal bayar produknya. Kita sudah free ongkir. Kemudian saya berharap teman-teman itu merapat ke dinas, baik itu dinas dari Disperindak, dinas UMKM, dan juga karena di sanalah kita itu nantinya banyak dibimbing, banyak didampingi. Jadi jangan sampai kita menyendiri, padahal banyak sekali program-program yang harusnya
kita itu dipintarkan, kita itu diajak maju. Jangan sampai hal ini istilahnya disia-siakan. Iya, betul. Iya. Tepuk tangan lagi dong. Ini cocok jadi spokespersonnya Dinas Koperasi ini ya. Kita boleh dong mengapresiasi juga ibu-ibu yang punya produk yang ada di sini. Kalau kita sebutin produknya boleh. Ini ya Bu, angkat tangan atau berdiri yang ya. Yang punya EcoPrint. Iya, yang punya EcoPrint. Iya. Wah, dipakai juga. Bajunya EcoPrint juga ya? Iya. Itu produksi sendiri juga, Bu. Oh, gitu. Keren. Harus gitu ya. Bawa produknya sendiri. Terus yang tadi punya kebaya batik, Bu. Hari ini nggak pakai kebaya, Bu. Enggak, bukan Kartinian ya. Dia omsetnya sudah tinggi banget, Bu. Dia jasa jahit. Beberapa hotel dia cukup ini ya. Jadi customernya ya. Customernya. Oke, apresiasi. Kemudian yang punya kuliner ini onde-onde. Onde-onde Mbak Nologaten atau siapa itu? Onde. Ini ada jampi maknya. Jampi maknya kebetulan tadi itu udah datang, tadi dia ngirim. Itu ada pesanan juga, Pak Jono. Paknya ternyata. Paknya. Iya. Kemudian ada berambang goreng Arin. Ini aja punya jus apa ya, Mbak? Kedai jus pria. Kedai jus pria. Iya. Ini khusus pria, wanita nggak boleh ya. Anaknya yang buat, sip. Kemudian yang punya dodol sirsak Pak B. Tuh. Ini Pak B-nya. Pak A-nya nggak ikut, Pak? Enggak. Nama orang ini. Dan juga selondok ya, Pak? Ini ada banyak lagi apa ya? Itu untuk kado wisuda itu? Oh iya, ada hand bouquet. Siapa? Oh ini yang bikin. Iya. Terus ya. ini ada tadi kayak aksesoris. Ya manik-manik itu ya. Manik-manik. Iya. Salamah. Luar biasa. Manik-manik salamah. Ya. Tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Hebat luar biasa. Semoga ini semangatnya seperti yang disampaikan oleh Pak Win tadi benar-benar menular ke yang lain ya, Pak. Iya. Amin. Dan kita nanti akan minta tanggapannya dari para narasumber. Jadi seperti apa? Tetap di Sarasehan Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Ya, tadi kita sudah ngobrol dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di sini dan ini kayaknya nggak semua ini Mbak Marta. Jadi belum semua diajak sini ya. Betul, karena ini tadi macam-macam juga ragamnya, ada dari kuliner, fashion, ada gift, ada macam-macam, ada apa itu namanya? Kaktus. Wah, lucu sekali. Dan kita mau lebih tahu lagi potensi-potensi apa yang ada di sini, potensi UMKM-nya. Untuk itu silakan monggo Pak Carek bisa menceritakan, menginformasikan. Sebenarnya masih ada potensi apa yang tidak bisa tertampung hari ini di sini, Pak? Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi saya dari Catur Tunggal. Ini satu wilayah yang luar biasa. Saya cerita dikit saja. Catur Tunggal itu satu wilayah yang sangat
sangat istimewa. Kenapa kalau saya bicara terkait dengan wilayah ada 293 RT, ada 93 RW, 20 padukuan, ada sekitar 55 kampung, kemudian ada 61.000 penduduk lebih yang KTP, belum yang kos. Ini kan potensi luar biasa. Jadi kita bicara potensi. Di sana ada hotel, kemudian juga ada restoran, ada rumah makan, ada mall, ada pasar, ada kos-kosan, kemudian juga ada pertokoan, ada warung. Saya bicara potensi berarti ini satu potensi yang luar biasa. Makanya di samping kami juga sudah menggalakkan adanya KWT, bank sampah, kelompok tani, kemudian selama 3 tahun kita kan COVID, Bu. Kita COVID berarti kita tidak bisa bergerak secara umum. Betul-betul oke hutangi. Nah sekarang kita mulai bangkit. Makanya kemarin 2022 kita udah mulai membentuk Forkom UMKM Catur Tunggal. Dan Pak Win barangkali tahu sudah ada 111 ya Pak ya? Yang kami data 111 kalau nggak salah. 111. Ini baru sebagian kecil Bu. Jadi kalau hadir semua kebak ruangan ini. Jadi ada 111 UMKM kami itu yang tercatat formal, belum yang tidak formal. Jadi tentunya kalau kita bicara potensi sebetulnya ini lahan yang bagus untuk bisnis terkait dengan hal-hal yang bisa kita jual untuk Catur Tunggal. Terutama yang paling banyak biasanya kuliner. Ya di sepanjang Jalan Solo, Jalan Kaliurang, kemudian di jalan-jalan protokol itu juga sangat-sangat luar biasa untuk kita jual kuliner. Tetapi gak cuma itu, ternyata tadi ada ibu yang bisa menjual produknya untuk mahasiswa, wisuda. Nah sekarang wisuda kan berapa kali Catur Tunggal? Ada 22 perguruan tinggi. 3 bulan sekali kalikan 22, tinggal kita hitung berapa. Jual makanannya, jual produknya, mungkin jual kenang-kenangannya, jual pinnya. Nah ini kan satu nilai pangsa pasar yang bagus. Tetapi kami juga mohon dukungan karena kita juga punya mall juga yang barangkali ada UMKM yang belum bisa masuk. Kenapa? Mungkin harus ada persyaratan SPRET, Spirit ya Bu ya. Kemudian ada persyaratan harus produk halal, ada izin kesehatan dari dinas dan sebagainya. Jadi kalau ini didukung oleh dinas, oleh yang terkait, saya kira nanti UMKM kami bisa betul-betul menjadi lebih besar dan lebih maju. Intinya bahwa kita punya pangsa pasar, punya potensi, dan sudah punya UMKM, tinggal bagaimana kita mendorong, memotivasi, memberikan satu peluang agar warga masyarakat nanti bisa tergabung yang di UMKM ini bisa semakin maju, semakin berkembang. Untuk siapa? Untuk warga kita sendiri yang ada di Catur Tunggal, Depok, dan juga di Kabupaten Sleman. Saya kira itu motivasi yang kami berikan untuk seluruh UMKM yang di Catur Tunggal. Semoga nanti semakin maju, sukses, dan kita sudah bebas pandemi sehingga ekonomi semakin berkembang. Itu barangkali saya yakin semua sepakat dan semangat Pak Care. Luar biasa. Yang penting itu ada mapping tadi. Betul. Karena kalau kita tidak tahu data di wilayah itu juga kita nggak ngerti mau ngapain. Dan ini lumayan lah kita sudah ini petanya sudah di ada sini. petanya, sudah jelas sekali. Kalau dari petanya tadi tuh kelihatan dari penampilan fisik sini. Ini kecamatan terbagus ini. Oh iya. Kita belum pernah loh ini yang seadem ini di sini. Kita tadi di depan aja seneng ya lihatnya. Iya, Iyup. Pokoknya ini yang yang paling fasilitasnya paling oke. Nah barangkali nanti juga menjadi program-program yang mendukung UMKM semakin banyak ya Pak Cari ya Pak Amin. Ya ke depan kami harapkan nanti setiap wilayah harus muncul UMKM. Ini juga menjadi modal yang utama dan jangan sampai kita itu hanya sebagai penonton. Kita harus menjadi pemain. Orang luar itu di sini juga banyak yang bekerja, yang berusaha, berwira swasta. Kita bukan sebagai konsumen, harus menjadi pelaku modal yang utama. Ini yang kami harapkan seperti itu. Baik. Sip, itu dia semangatnya. Pak Wisnu, masih ada yang mau disampaikan apa sudah Pak? Cukup sepertinya. Lah sudah bagus semua ya katanya. Pak Wisnu monggo silakan. Ada yang masih ada catatan apa nih? Jadi apa yang disampaikan Pak Cari memang benar adanya. Jadi kalau Forkomnya itu 100 berapa Pak? 111. Kalau data itu yang formal loh Pak. Yang lain yang formalnya. Iya yang masuk ya. Iya yang belum dicatat ya Pak. Saya hanya memotret sedikit ya, tidak dicatat. Setahu saya ingat saya di Kapanewon Depok ini
jumlah UKM-nya yang paling banyak se-DIY di Kapanewon Depok. Ada sekitar 22.000 lebih. Itu yang tercatat di Sibagul. Jadi ada 22.000 warga ber-KTP Kapanewon Depok ini sudah daftar di Sibagul, ini besar sekali. Dan ini sangat dominan. Memang saya melihat UMKM tumbuh ini di kawasan-kawasan perkotaan nih. Kalau di Sleman ya Sleman Selatan, kemudian Bantul ya Bantul Utara, daerah ini daerah yang mengitari kawasan urban ini cukup besar. Dan ini terbukti dengan sekilas pandangan pertama ketika melihat apa yang di belakang saya, produk-produknya cukup bagus semua. Jadi kalau dari 6 aspek tata kelola produksi, meskipun tesnya saya beberapa sudah mengincipi kayak gedok singkong, ini memang sudah layak, nanti akan dijelaskan dengan Mas Anton. Tapi yang lain-lain dari kemasannya saja sudah menarik. Saya kemasan menarik meskipun sambal pecel itu jadi sebuah panganan yang khas di daerah Jawa Timur sana, tapi kemasan yang bagus itu ada di sini. Kemasan-kemasannya unik-unik gitu. Kalau di Jawa Timur cuma diplastiki saja, itu ditaleni karet tuh. Di sini tidak. Ini salah satu yang bisa dicontoh. Dan bentuk-bentuknya menarik semua. Tidak ada sing ya kalau mau kasih nilai di atas 7 semua, tidak ada yang di bawah 7 ini ya. Jadi kalau kemudian kelembagaan dari Bapak Ibu, yang kedua kan produksi sudah, kemudian kelembagaan tadi sudah ditanyai Mbak Marta, saya kira hampir semua sudah punya NIB. Kalau belum punya NIB tinggal daftar di depan itu. Kalau belum daftar Sibagul tinggal daftar di depan nanti kalau silakan daftar Sibagul, karena kalau daftar Sibagul kemudian ikut Market Hub, Bapak Ibu bisa ngirim foto-foto produknya yang bagus dari belakang itu, kemudian didaftarkan ke Mas Rosid dan Mas Alvin di depan, nanti bisa dapat fasilitas ongkir dari kami. Nah itu nanti ongkirnya free ongkir itu nanti. Jadi secara kelembagaan itu nanti bisa kita support itu. Bahkan nanti kami juga ada fasilitas pendaftaran PIRT halal, itu juga nanti pakai link juga, itu semua juga gratis. Jadi kalau Bapak Ibu masih menginginkan mendaftarkan produk-produknya untuk mendapatkan sertifikat PIRT halal, itu bisa di depan itu. Tapi kalau nanti karena juga lintas, mestinya kalau UMKM-nya dari produk yang sudah bagus, mestinya ke depannya ya tidak sekedar PIRT halal, tapi juga legalitas yang lain kayak HACCP, itu juga harus mau naik kelas, jangan mau yang segini-gini saja. Kemudian dari aspek keuangan ini yang belum banyak digali. Sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti sudah laku, karena tadi disampaikan Pak Carik dan kelaku keras, kemudian karena ruang-ruang ekspresi di sini sangat banyak sekali. Iya tuh, tadi kampusnya ada 22 lebih, belum kalau setiap tahun wisuda 3 kali udah berapa kali. Nah, makanya ruang-ruang ekspresi di sini mestinya volumenya diperbanyak sehingga produk-produk Bapak Ibu bisa dinikmati oleh konsumen. Tidak hanya ruang ekspresi, kerjasamanya juga kemudian intensitasnya juga diperbesar. Berapa produk-produk kami yang mungkin sudah masuk di gerai-gerai waralaba yang ada di DIY, karena sekarang gerai-gerai waralaba kan saya lihat di gerai itu ada sebuah rak khusus isinya produk-produk UMKM semua, dan sekarang itu sudah hal yang biasa lumrah di DIY ini seperti itu. Dan ini mestinya Catur Tunggal melalui Forkom bisa mengambil peran lebih intens terkait hal ini. Bahkan beberapa produk di sini tadi sudah masuk IAL itu sebenarnya itu di galeri IA kami, dan nanti bisa dijelaskan Mas Anton. Jadi apalagi kalau memang pemasarannya bagus, kemudian dukungan legalitasnya bagus, mestinya akses perbankan pun juga akan mudah itu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa memisahkan catatan keuangannya. Ketika ini tracknya sudah bagus kan, skim-skim kredit di bank-bank untuk UMKM itu besar sekali.
yang mulai kredit PD-nya Bank BPD, ada BRI, BNI, semua ada skim-skim kredit khusus UMKM, usaha mikro. Bahkan ada yang tanpa agunan. Mulai 5 sampai 10 juta itu ada semua. Itu dimanfaatkan. Itu. Asal ya tadi visible sama bankable. Dan yang terakhir apa? IT kan sudah Bapak Ibu sudah punya HP semua. Nah, ini tinggal memasarkan. Tidak usah diajari untuk level-level yang ada di Kapanewon Depok, di Catur Tunggal ini. Tadi Pak Carik sudah menjelaskan, Pak Ketua Forkom sudah menjelaskan, tinggal jalan. Tinggal kemudian intensitas pemasarannya diperbesar, diperkuat, dan kemudian terakhir itu mindsetnya, spirit entrepreneurnya itu kemudian dipertajam, insting-instingnya. Oh sekarang ning kono ono kono lho, nah itu. Oh di sana, di sini ada pameran. Oh sekarang produk yang disukai itu rasanya, tesnya seperti ini. Semakin banyak orang luar yang datang di Catur Tunggal itu akan semakin besar peluang Bapak Ibu kemudian bisa memasarkan produknya secara efektif. Tantangan dan pasarnya itu ada di sekitar. Beda kalau kemudian daerahnya agak jauh gitu, bergunung-gunung. Di sini ya nyuwun sewu kalau bisa boleh saya ini anugerahnya Gusti Allah tinggal di Catur Tunggal ini sangat harus diakui jempol, dan Bapak Ibu harus bersyukur di sini ini daripada daerah-daerah yang lain. Itu. Saya kira itu Mbak Marta. Langsung di alhamdulillah loh Pak. Iya. Loh iya, ini potensi yang enggak semua wilayah itu punya loh. Betul. Bapak dan Ibu. Karena kita kan keliling-keliling sampai di seluruh pelosok DIY ya. Sini tuh mallnya ada, sawahnya juga ada, jadi lengkap ada gitu loh. Mall, ada sawah. Nah, jadi enak dulu ada di sini. kampus ya. Tempatmu? Wow, tempatmu sawah tok. Iya. Ngomong-ngomong tadi kan Pak Wisnu menyampaikan soal keuangan ya, Bro. Sekarang kita mau tanya ini, yang ibu-ibu yang dompet usahanya cuma satu campur aduk sama nggo tuku jajan putrane, nggo Bayar jagong. sekolah. Masih ada nggak? Masihnya mantep loh ya. Bangga. Ini tidak membanggakan ibu-ibu. Malah bangga. Masih. Iya. Masih ya. Jadi campur ya, batine ora tahu ketok ya. Ini ngomong-ngomong, ini kan masih campur ya. Ini ngomong-ngomong yang sudah nyatet berapa pengeluaran, berapa pemasukan. Ayo. Wah, Pak Ketua itu yang belum punya catatan. Yang belum punya catatan. Pokoknya ono sing ning dompet kuwi batine. Bar kuwi tuku iki. Kok ndedet sithik langsung tukokke sik bling-bling kene. Terus arep kula iki ya dicopot meneh. Oke. Iya, ini berarti sebenarnya masih butuh sekolah ya, Bu? Iya, sekolah buat lebih pintar lagi kita di literasi keuangan. Betul, karena itu penting sekali ya. Itu juga salah satu fasilitasi di Sibakul. Betul. Ada sekolah-sekolahnya, ada pelatihan-pelatihannya yang itu bisa diakses oleh ibu-ibu semuanya. Nah, biar tahu gimana ada pelatihan apa di Sibakul, gampang. Di belakangnya bapak-bapak ini ada tulisan sosmednya Dinas Koperasi UKM. Silahkan di follow. Semuanya punya Instagram ya? Iya. Punya TikTok? Punya Twitter? Enggak. Oh iya enggak apa-apa. WA. Semua. Punya KTP? Punya handphone? Punya kan? KTP sama handphone. Nanti dibawa ke depan langsung bisa didata. Siapa yang mau free ongkir seperti Mbak Tanti tadi, boleh angkat tangan? Angkat tangan yang mantep. Mau dapat berapa ongkirnya? Free. Free dong. Free. Iya. Tahun ini tuh dapat berapa buat free ongkir Pak Wisnu? Nanti Pak, lupa saya. Oh biar Pak Sofyan ya. Nanti dia Pak yang Sofyan. ketok palu ya. Oke, kita akan bahas bentar lagi. Termasuk Mas Anton ini produknya sudah sampai kemana-mana, itu gimana caranya? Tetap di Sarasehan Sibakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan.
dagangan gue ora payu to. Lingguse dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung, bingung. Ya mengko daganganmu ki dijitalke. Tapi sing tuku memang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho ya, mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ono Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Minimal tuh kita harus bangga gitu loh bro pakai produk UKM. Kenapa? Jadi mereka semangat. Kayak apa? Nih contohnya, kan saya pakai produk UKM. Nih UKM. Orang ini beli apa endorse sih? Betul loh. Jangan dibahas. Tapi kan minimal kan pakai produk UKM. Jadi nanti kalau ada yang nanya, "Loh Mbak, itu kok bagus banget produknya mana?" Ada dong. Ini UKM semua gitu loh. Minimal yang juga bikin itu pakailah produknya. Nah, kalau aku tuh mungkin nggak kelihatan, tapi jiwaku tuh UMKM banget. Patune ranggu produk UKM. Jiwanya ya minimal harus gitu semangatnya. Jadi kita harus punya semangat kebanggaan, kebersamaan, nukoni nggone konco. Nah, itu kan jiwa-jiwa yang perlu kita tumbuhkan terus. Kalau koncone ono dodolan tuh jangan dinyang, jangan ditawar, nek iso malah yo dijaluk. Jangan ditawar, diapresiasi, diapresiasi ya. Jangan apalagi malah di elek. Jangan gitu ya. Kan pokoknya kita itu harus support. Nah, kita akan dengar cerita. Ini ada produk bagus banget soalnya di sini. Ini juga. Ini loh bro. Pak Wisnu itu kayaknya pelanggan juga. Ini ada namanya getuk singkong. Keripik getuk singkong. Keripik getuk singkong. Kita nanti akan tahu keripik dulu apa getuk dulu apa singkong dulu ini nanti yang dibikin. Yang jelas kan dari kemasannya tuh udah kelihatan banget. Kelihatan nih, ya Bapak Ibu. Layak dipajang di mana kan ketahuan nih. Gak mungkin kan sembarang tempat. Betul. Di pasar gitu kan enggak. Ini kan kita juga bisa melihat Lenoto dalamnya ya. Nah, iya kan kamu sering juga bahas ini kan nggak ngasal gitu masukinnya ya. Jadi memang ada tekniknya biar kita tuh semakin tertarik. Mungkin tanya sudah tertarik tapi semakin tertarik. Betul. Oke. Tanya yang punya produknya ya. Kita mau tanya langsung Mas Anton. Ini ngomong tadi belum ngomong 20% ya kita ya. Endorse lagi. Ya Mas Anton silahkan cerita ini gimana sampai seperti ini. Iya usahanya. Baik, terima kasih. Jadi produk kami itu keripik getuk singkong aneka rasa. Jadi memang pada awalnya memang saya sebagai orang yang sangat tertarik ngemil nih Mbak Marta. Jadi sangat tertarik hobinya ngemil sama dong. Sama berarti ya. Saya menemukan ini makanan kok enak sekali saya pikir. Tapi saya waktu itu menemukan makanan ini hanya di level pasar-pasar tradisional. Karena memang banyak tersedia di situ. Terutama di daerah Magelang. Di Jogja beberapa tempat juga ada. Saya berpikir kayaknya ini kalau kemudian dibawa ke level yang lebih tinggi gitu ya secara pengemasan kemudian secara pemasaran sepertinya akan mempunyai unique selling karena makanan itu kita harus menemukan unique sellingnya. Ini unique sellingnya apa yang unik?
kalau dari tempat kami keripik gedok singkong, pertama emang gedok itu kan unique selling yang unik gitu. Kok gedok kemudian dibuat keripik? Nah itu yang keduanya, sebuah inovasi gedok dibuat keripik. Dan kemudian ini makanan tradisional yang harapannya bisa bersaing dengan makanan-makanan yang kekinian. Nah itulah kemudian yang mengawali kami membuat usaha keripik gedok singkong gitu. Terus ini sampai ke pengemasan dan seterusnya ini ada fasilitasi dari mana aja nih Mas? Iya, jadi kami mulai pada pada akhir tahun 2019. Bulan November itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan sebelum pandemi Covid 2000. Jadi sebelum Covid itu kami memang merasakan betul, baru mulai ingin memasarkan, kemudian info kemana-mana produknya, tapi kemudian tiba-tiba kita ada kondisi Covid. Nah itu yang buat kami waktu itu down, memang terus terang down. Kemudian kita mencari tetap harus punya alternatif kan untuk bisa bertahan bagaimana. Nah kemudian waktu itu kami terus terang dapat support banyak dari dinas koperasi UKM di level Jogja provinsi ya, level kabupaten juga seperti itu. Karena saya sendiri merasakan perbedaannya sangat mencolok memang. Ini kalau saya boleh membandingkan ya. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman UMKM yang dari luar provinsi Jogja itu banyak yang mengeluhkan dan iri gitu. Iri dengan support dari pemerintah Jogja. Bagaimana kemudian Jogja memberikan support yang luar biasa. Nah, saya belajar mulai dari bagaimana pengemasan yang baik, kemudian memasarkan, bagaimana menjaga kualitas produk itu dari teman-teman yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Yogyakarta. Itu baru satu ya soal legalitas dan semuanya. Free ongkirnya tuh nggak ada loh di tempat lain. Oh iya betul sekali, free ongkir juga. Saya juga masuk menggunakannya. Jadi memang buat teman-teman atau buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ada kesempatan memang untuk free ongkir itu untuk seluruh Indonesia dan ke luar negeri juga. Nah itu sayang sekali kalau tidak bisa kita manfaatkan. Jadi syaratnya ya memang kita harus terdaftar di Sibakul, kemudian mengikuti proses kurasi di dalamnya, nanti akan mendapatkan kesempatan untuk bisa dapat free ongkir. Terlebih lagi juga nanti kita akan dibantu dari sisi, tadi saya mungkin bicara mengenai soft skill ya, nah kita akan dibantu pemasarannya, berbagai macam pameran-pameran ya level provinsi, kabupaten, bahkan nasional pun juga sering digelar. Kita akan dapat support untuk ikuti pameran tersebut, baik itu offline ataupun online. Selain itu juga kita mendapatkan space ini untuk memasarkan produk kita secara khusus ini yang sangat prestisius itu di Bandara Yogyakarta. Itu yang sangat prestisius dan berdasarkan pengalaman kami memang sangat cocok untuk produk-produk yang itu sebagai makanan atau kemudian camilan untuk oleh-oleh orang luar kota. Itu sangat bagus sekali untuk bisa mendapati produknya di sana gitu. Ini termasuk Mas Anton sudah sampai sana ya produknya ya. Iya. Ini ada yang menarik nih dari produknya. Iya, ini ternyata ini detail sekali penggarapannya menurut saya. Karena di dalam tuh ada storytellingnya juga. Iya betul sekali. Ada kartunya, ada tulisannya. Cerita. Ini boleh diceritain Mas, kenapa harus pakai kayak gini nih? Iya, jadi saya terinspirasi salah satu produk itu mereka membuat storytelling terhadap produknya karena ingin membawa produk itu dari level ke level yang lebih tinggi sehingga para customer merasakan tidak hanya sekedar mengkonsumsi produknya, memakan produknya, tapi menjiwai apa sebenarnya yang ada dalam produk tersebut. Sehingga saya membuat storytelling di situ. Saya pertama ada ucapan terima kasih karena sudah membeli produk kami. Yang kedua, kami menggambarkan ketika para customer kami membeli produk kami, itu artinya mereka berkontribusi. Untuk apa? Untuk melestarikan makanan tradisional warisan leluhur bangsa berupa gedok. Sehingga mereka merasakan, wah kalau saya makan ini tidak sekedar oleh-oleh tapi juga ada kebanggaan yang dibawa dari Jogja. Saya membawa kebanggaan dari Jogja, ternyata ada produk yang kemudian saya ikut berkontribusi untuk melestarikan warisan leluhur bangsa. Itu yang kita bawa sebagai unique selling value juga gitu. Jadi kayak nggak selalu kepikir kan perlu nambahin ini. Dan ini mungkin juga pelajaran kita bersama bahwa kayak gitu tuh perlu ditulis, perlu diceritakan. Kalau yang tahu cuma yang gawe yo nanti yang beli juga nggak bakalan tahu. Kalau ini kan dengan membeli produk ini turut menyejahterakan petani, ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti ini. Jadi ketika kita mau makan tuh jadi kelingan ibu-ibu, jadi kelingan. Jadi ada cerita ketika kita membeli satu produk gitu tuh ceritanya banyak.
kan yang mikir nanti macam-macam. Jadi itu salah satu kekuatan termasuk unique selling position. Bagaimana kita memasukkan storytelling dalam sebuah produk. Nah, itu bisa dilakukan di semua produk. Mau kaktus, bahwa oh ini kaktusnya dari ini. Pasti ada cerita yang bisa kita bawa ketika kita bisa membeli produk dari sini. Benar, jadi ada kontribusi, merasa Betul. yang beli itu punya kontribusi pada sesuatu gitu ya, Betul ada value-nya sekali, ya. Ini contohnya produknya Mbak Tanti nih, boleh dikasih story gitu ya, daripada yang julid mulutmu, mending makan sambelku, nah gitu kan. Yang julid aku aja, yang penting kamu beli gitu. Yang penting kamu beli gitu ya. Kan Boleh gitu ya. loh Mbak besok ditambahin ya. Belajar dari Aat, boleh belajar dari Mas Anton, boleh. Dan itu tuh dikasih ilmunya itu ya di si bakul itu. Benar, Nanti iya. dikasih caranya bagaimana. Aku nak dodol peyek kepiye le cerita itu ada caranya dan nggak sulit ibu-ibu karena kita pokoknya bikin sesuatu tuh yang mudah. Kita cari expert yang bisa membawa pesan tuh yang gampang, yang langsung bisa dilakukan. Nanti kayak Mas Anton tuh bisa memberikan contoh karena Mas Anton kan sudah melakukannya. Pelaku sendiri ya. Nah. Contohnya kalau peyeknya boleh di peyek saya adalah bersatu kita teguh. Nah. Ya. Soalnya peyeknya rengket-rengket ya. Nanti kalau dianu runtuh. Kalau diemplok. Mungkin peyeknya itu ada diameternya. Kenapa harus 7,25 cm? Nah, aku udah penasaran. Oh iya, aku apa iya ya? Wah, jadi tuku diukur. Ora iki dipangan terus jikok neh, tuku neh. Jadi dia akan tuku terus. Gak berasa ya? Iya. Salah satu teknik-teknik bagaimana kita lebih asik dalam berjualan ibu. Jadi orang meng masak didol hilang, masak tapi ada unsur pikniknya kita itu loh. Iya, jadi boleh. bikin sesuatu yang Ide yang unik-unik. bagus. Iya. Mas Anton boleh cerita sedikit dong bagaimana proses kurasi itu susah apa enggak sih? Bisa sampai ke bisa ikut pameran. Kok iso gitu? Kok liane ora kok jenengan iso gitu? Ayo. Iya. Jadi yang pertama memang kita harus berpikir bahwasanya berwirausaha itu harus totalitas memang. Jadi totalitas itu artinya berbagai hal harus kita penuhi. Seperti pertama aspek legalitas. Jadi kita harus sudah pasti ya punya NIB sudah harus pasti. Kemudian nanti secara produk juga secara legalitas PRT, kemudian halal ya. Halal juga kemudian harus wajib kita punyai. Ditambah nanti dengan support dari dinas juga seperti yang kami dapatkan itu bantuan support untuk dapat BPOM. Jadi lebih naik lagi kelasnya kita. Nah, kemudian dari setelah produk itu tentunya kemasan yang menarik yang kemudian membuat orang jadi tertarik. Nah, dengan hal-hal tersebut itu nanti kita siap untuk kurasi. Karena pada dasarnya ketika kita kurasi itu para kurator atau orang yang mengkurasi itu melihat dari hal tersebut tadi, legalitas, ya kemasan, produknya bagaimana, sehingga kita dalam tanda petik pantas untuk kemudian dipajang di lokasi strategis seperti bandara dan ikut-ikut pameran yang levelnya nasional ataupun regional. Jadi nggak susah itu. Ya intinya ya. Tidak susah. Ya tidak bertahap susah. lah kalau misalnya sekarang belum apa-apa gitu satu-satu ya. Iya betul. Oke baiklah. Karena tadi sudah ditowel sama Pak Wisnu, ini Pak Sofyan nih mesti. Sebenarnya kalau dari Dewan sendiri punya ada juga support seperti apa yang khusus untuk pelaku UMKM. Monggo Pak Sofyan. Ya terima kasih Mbak Marta dan juga Bapak Ibu semua narasumber, terima kasih. Semangat naik kelas UMKM, apa sambutannya? Naik UMKM-nya. UMKM naik kelas itu ya. Ya semangat UMKM. Naik kelas. Ya, terima kasih. Jadi kalau support berupa anggaran tentu ya, kalau dari pemerintah daerah, kami di DPRD juga telah menyepakati ini anggaran tadi yang diminati kan sepertinya kan bebas ongkir tadi ya. Ya, apa enggak bebas barang sekalian ya. Kalau terlalu besar anggarannya mungkin. Kita anggarkan Bapak Ibu, ini kesempatan bagus, saya kira silakan dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk kita semua 3,5 miliar. Jadi 3,5 miliar itu kita anggarkan untuk membebaskan ongkos kirim Bapak Ibu semua. Dan tadi sudah benar, ketika nanti Bapak Ibu punya produk kemudian dipesan, tidak hanya di Indonesia ya, tadi bisa sampai ke mancanegara juga. Jadi produk Bapak Ibu tadi kalau nanti ada yang pesan di di medsos ya, ada pesan di
mana, ada di Jepang, ada di mana dan sebagainya, bisa difasilitasi bebas ongkir ya. Prinsipnya nanti memang biaya ongkirnya tidak boleh lebih mahal daripada biaya barang yang dikirim tadi ya. Kalau barangnya nilainya 200.000 ya ongkirnya tidak lebih dari 200.000, kira-kira begitu ya. Dan itu sangat membantu. Nanti orang ketika mau pesan kadang kan mikir wah ini ongkirnya wis mendekati harga barangnya sehingga mereka mungkin nggak jadi beli. Misalnya dari Depok sini dari Catur Tunggal ada yang pesan di sana misalnya Pundong ya dekat sama sana misalnya. Itu mungkin kalau pakai Gosen bisa mungkin 50.000 60.000 kali ya atau lebih ya. Padahal barangnya mungkin harganya tadi 100.000. Waduh dia harus keluar uang 150.000 karena ongkirnya sendiri 50.000 misalnya. Nah itu kalau di Sibakul bisa terfasilitasi ya. Jadi akan mendorong untuk cepat closing gitu ya. Cepat orang membeli, wah ini beli. Karena saya jauh-jauh beli tidak pakai ongkos kirim ya kan, nggak pakai transport. Wah kan sangat diminati. Nah jadi itu yang kemudian kita membantu teman-teman UMKM tadi untuk kemudian supaya cepat bertumbuhnya. Kemudian satu hal juga yang kami pengen sampaikan tadi dari beberapa yang Bapak Ibu masalah tadi ya, permasalahan itu kan manajemen keuangan tadi ya. Nah itu betul sekali, nanti di Sibakul juga akan diberikan guidance, berikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk caranya bagaimana sebagainya agar disiplin tentang manajemen keuangan tadi itu. Jadi kalau manajemen keuangannya jalan, insya Allah kita semua UMKM, Bapak Ibu semua juga akan bertumbuh lebih cepat dan akan mendapatkan hasil manfaat yang lebih gitu ya. Karena tadi bisa gemi setiti gitu nanti kan akhirnya bisa punya aset, omset. Karena memang ya kan apa-apa itu kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kan, gitu. Jadi ini juga falsafah yang perlu kita pahami. Kemudian yang terakhir saya ingin tambahkan soal inovasi tadi, inovasi. Jadi Bapak Ibu mungkin kadang kesulitan ya untuk berinovasi. Jadi produknya monoton kalau nanti bikin apa tadi misalnya bikin sambal tadi, bikin batik, bikin apa lagi tadi yang tampil di sini tadi. Singkong ini sudah ya kalau ini. Nah, bagaimana sudah tahu belum langkahnya bagaimana supaya Bapak Ibu bisa kreatif? Apa yang harus dilakukan supaya Bapak Ibu bisa inovatif? Kan kadang-kadang kan cuma disampaikan, ayo yang inovatif, ayo yang kreatif. Lah yo piye kon piye itu? Apa kon semedi apa kon piye apa golek wangsit? Langkah kreatifnya sudah pernah tahu? Belum ya. Kalau belum saya kasih rumusnya. Rumusnya kira-kira 5N saja. Yang pertama agar Bapak bisa kreatif, bisa inovatif nanti, gitu ya. Itu yang pertama itu banyak nametke, ya. Nametke, melihat, ya harus melihat tadi. Oh ini tadi dilihat ada ternyata begini bentuknya kemasannya. Oh ternyata ada apa tadi ada quote storytelling ya. Ternyata quote misalnya gitu ya. Nah, kan nametke, ya. Kalau sudah nametke itu kemudian niteni. Yang kedua niteni. Oh kayak kok laris mergone ngene nek kono kaya kan itu kan. Jadi Bapak Ibu memang kalau jadi entrepreneur pengusaha itu tidak hanya kemudian diam terus di rumah cari wangsit tadi itu enggak, tapi juga harus melihat ke sana, melihat ke sini, kemudian niteni kok sana kok laris, yang sana tidak laris juga dititeni. Apa yang menyebabkan tidak laris itu? Ternyata anu ya merengut atau tadi kotor atau apa? Itu kan dititeni ya kan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Niroake. Ditirukan, yang bagus-bagus tadi ditirukan. Oh, iki ono storytellingnya, ya kan? Berarti ditiroke. Itu apa tadi manfaat? Itu apa tulisannya apa? Saya belum baca. Misalnya tentang manfaat menyejahterakan. Nah, itu nanti menyejahterakan petani gini. Ditiroke saja. Kalau jenengan bikin apa tadi produk, ditiroke itu, ya kan? Nah, kalau saya begitu nambah-nambahi, ya. Yang keempat nambah-nambahi, ditambah-tambahi misalnya tadi ini terus ditambahi, ditambahi quote tadi ya, ditambahi kata mutiara, nah, ditambahi sekarang lagi terkenal pantun, tambahi pantun, gitu kan misalnya, ya esok dele sore tempe, ya kan, tuku tempe keripekku, nah itu misalnya, nah itu orang nyambung gitu, bagus ya, ayo bagus ya, bagus rata bayar. Ya jadi
Jadi itu tadi nambah-nambahinya. Kalau usah nambah-nambahi, jadi apa tadi? Wis lali toh. Yang pertama Pak, nametke. Jadi Bapak Ibu jangan jumowo, jangan sombong, jangan merasa aku hebat sendiri sehingga nggak mau nametke produk lain. Jangan. Kalau gitu nggak pernah akan kreatif dan banyak contohnya. Saya perlu sebut produk nggak usah ya. Pokoknya ada produk-produk yang sebenarnya high tech, tapi mungkin dia nggak mau melakukan apa yang saya sampaikan tadi ya, sehingga bisa ambruk. Ada produk handphone, ada produk apa kan ya, saya nggak perlu sebut merek nanti tidak dikira mendiskreditkan. Tetapi itu karena nggak mau berubah, ya kan, nggak mau namet kayak mungkin kan, kemudian nggak mau niteni, ya kan, kemudian nggak mau niroake, gengsi lah gitu ya. Wah saya gitu, malah mencela misalnya, mencela kan judulnya mencele gitu, malah mencela, jadi tidak konsisten dia. Nggak apa-apa niroke. Wah kok nggonmu kok podo tok template iki. Ora apa-apa aku niroke HP gitu kan. Nah, tapi kalau itu kurang menantang tadi, oh berarti perlu nambah-nambahi kan, ditambahi apa gitu. Nah, akhirnya terakhir nanti Bapak Ibu bisa nemokake. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu akan nemokake sesuatu yang unik yang hasil dari ramuan itu semua. Hasil dari Bapak Ibu nametke, niteni, niroake, nambah-nambahi, akhirnya Bapak Ibu menemukan sesuatu yang unik yang belum ada yang lainnya. Nah, itulah Bapak Ibu berarti sudah inovatif, sudah kreatif. Dan sekali lagi, kreatif inovatif ada prosesnya, ada langkahnya ya. Bukan mak berdunduk. Itu kan. Bukan mak petunggul. Tapi memang ada prosesnya dan insya Allah kalau begitu semua UMKM kita juga nanti akan semakin berkembang lebih baik, lebih cepat dan lebih pesat. Saya kira ngatain Mbak Marta, terima kasih. Iya. Oke. Ini wakil rakyat apa expert ya? Ya nyambi-nyambi Mbak. Nyambi. Tapi ada peringatan keras loh bro buat kita. Nek elek ra dibayar. Ora dibayar. Pokoknya sing penting esok dele sore tempe. Sing penting tuku tempe. Sing penting derek Pak Sofyan ngono wae. Iya, ini keren banget loh ibu-ibu. Nggak semua wakil rakyat itu juga punya benar-benar pengetahuan yang benar-benar langsung bisa kepake. 5N itu tadi benar dicatat, benar itu luar biasa, itu dalam maknanya dan itu Jogja banget ya. Betul. Kita mau cek 5N itu apa? Nanti hadiahnya kalau benar itu adalah foto produk gratis dan bisa dapat NIB. Itu memang fasilitas. Oh iya, saya kira bisa dapat hadiah. Loh iya, 5N apa Bapak Ibu? Ayo N yang pertama. Namake, niteni, niroake, nambah-nambahi, terakhir nemokake. Wah keren. Semua nanti dapat hadiah foto produk gratis. Itu hadiah dari Pak Sofyan juga karena TikTok. Oh gitu ya. TikTok bukan dari kita. Bukan. Baiklah luar biasa ya. Ibu-ibu kita dapat banyak pengetahuan penting hari ini untuk usahanya. Kalau iya tepuk tangan. Matur nuwun. Jadi kita akan matur nuwun sekali lagi buat Pak Wisnu, Pak Sofyan. Kita sering-sering gini lagi ya Pak? Iya. 2 hari sekali kalau bisa. Atau 3 kali sehari. Aku yang UMKM loh naik main payu loh gini. Oh gitu ya. Kayak cocok ya kita ya. Pak Cari matur nuwun Pak Aminuddin dan tentu saja Mas Anton. Tetap menginspirasi kita semuanya ya. Baiklah. Dan ibu-ibu semuanya kita apresiasi juga sekali lagi untuk usahanya Bapak Ibu semuanya. Biar terus bertumbuh. Terima kasih banyak Dinas Koperasi dan UKM DIY. Jangan lupa habis ini semua fasilitas harus diakses ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Serasean Sibakul. Tetap semangat UMKM di seluruh DIY. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. DKN Entertainment dengan lagu Kaulah Segalanya.